Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 Chapter 245 Pembegalan Sempurna. Mobil melaju cepat di jalanan kota Kerry, dan King Flash Leopard memejamkan mata dan bermeditasi dalam diam. Kamu harus pergi, tetapi kamu tidak bisa pergi jauh-jauh, kamu masih harus meninggalkan bawahan yang dapat diandalkan untuk mengawasi situasi di sini. Setelah konflik antara kedua belah pihak membuahkan hasil, pertama kali untuk merespons. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, ia sedikit menyesal, pertemuan yang diadakan oleh Raja Iblis Merak Besar hari ini tampaknya tidak ada artinya, tetapi sebenarnya itu untuk memberi mereka kesempatan kepada tim ras yang tidak terlalu dekat dengan mereka. Dia milik garis Peacock Demon. Sayangnya, masih belum memiliki keberanian. Lupakan saja, hal-hal telah sampai pada titik ini, kita hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Pada saat ini, jantungnya sedikit berkontraksi, dan perasaan tertekan tiba-tiba muncul di hatinya. Meskipun belum mencapai tingkat dewa, itu hanya satu langkah lagi. Ini adalah Feng Hao Doulo dari tingkat puncak urutan ke-9. Kekuatan spiritualnya berada pada tingkat yang akan berubah dan belum berubah. Ia memiliki kekuatan tertentu, kemampuan untuk memprediksi bahaya. Itu dikejutkan oleh rasa penindasan yang tiba-tiba, dan segera berteriak berhenti. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi mendengarnya, iblis macan tutul yang menarik mobil itu dengan tergesa-gesa memperlambat kecepatannya, tetapi terus melaju ke depan dengan kelembaman. Pada saat ini, mobil melaju di jalan yang agak panjang dan sempit. Mobil seperti mereka hanya bisa menampung paling banyak 2 mobil paralel di jalan sempit ini, yang merupakan satu-satunya cara untuk kembali ke rumah leluhur klan Flash Leopard. Cahaya dingin muncul di saat berikutnya. Lusinan lampu dingin, hampir seperti kilat, memancar keluar dari dinding di kedua sisi. Monster macan tutul yang menarik kereta akan menghindar tanpa sadar, dan keempat iblis macan tutul tingkat 8 di kedua sisi juga akan menggunakan kilatan macan tutul untuk bergegas maju, bergegas ke dinding untuk menemui musuh, sementara Raja Macan Tutul Kilat di dalam mobil harus gunakan Leopard Flash untuk bergegas keluar mobil, dengan kecepatannya, lebih mudah untuk tampil di luar angkasa. Namun, pada saat ini, mereka semua tiba-tiba terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Tidak peduli siapa mereka, pada saat ini, mereka tidak dapat menggunakan Leopard Flash, atau mereka tidak memiliki efek apapun. Ruang yang terpelintir secara paksa mencegat gerakan mereka. Ini juga membuat iblis macan tutul yang berkedip itu merasa telah menggunakan kekuatan yang salah, dan mengerang dengan tidak nyaman. Ruang di sekitar tubuh Flash Leopard King sangat terdistorsi, dan mendesak kekuatan darahnya sendiri untuk membubarkan perubahan di ruang sekitarnya. Dan pada saat ini, lusinan lampu dingin itu menyala dalam sekejap. Dengan cahaya putih redup, setiap panah begitu tajam. Flash Leopard Demon yang gagal melemparkan flash hanya dapat menggunakan cakar tajam mereka untuk menangkap lintasan panah-panah tersebut. Dan dalam pandangan mereka, karena ruang di sekitarnya terdistorsi, ruang yang terdistorsi ini juga harus dapat bertindak atas panah-panah ini, dan tidak dapat menembaknya. Namun, yang kontraproduktif adalah ketika anak panah mendekat, mereka semua tampak sengaja menghindar, atau ruang bengkok sepertinya sengaja menghindarinya. Panah menembus melalui celah di ruang. Kepulan engah. Monster macan tutul yang menarik kereta itu langsung ditembakkan ke sarang lebah, dan panah-panah yang kuat tidak bisa dilawan oleh kekuatan garis keturunan mereka. Bahkan 4 iblis macan tutul tingkat 8 dipukul dengan keras. Mereka jelas telah mengerahkan kekuatan darah untuk membuat rambut menjadi keras, dan mereka jelas menggunakan cakar mereka untuk melawan. Namun, panah-panah ini dapat ditembakkan ke tubuh mereka dari sudut yang rumit, dan kekuatan garis keturunan yang mengalir di tubuh mereka juga berhenti pada saat itu, dan mereka terkena panah pada saat yang paling rentan. 4 iblis macan tutul kilat tingkat 8 hampir meraung serempak, dan jatuh ke tanah satu demi satu, meskipun mereka tidak mati, mereka terluka parah. Pada saat ini, setelah puluhan cahaya dingin, 3 panah besar datang berdampingan. Masing-masing dari 3 panah-panah ini panjangnya 2 meter, setebal lengan, dengan cahaya dingin yang tajam di atasnya, ditutupi dengan 2 jenis kecemerlangan, putih dan emas, dan ada gelombang cahaya yang agak bengkok di atasnya. Flash Leopard King tidak dapat melepaskan diri dari kendali ruang untuk pertama kalinya, dan hatinya sudah terperanjat. Siapa yang bisa memblokirnya dengan spasi?
Dalam hatinya telah hampir keluar. Hanya klan iblis merak yang paling baik dalam mengendalikan kekuatan luar angkasa. Kamu tidak dapat menggunakan Leopard Flash, dan tidak berani tinggal di dalam mobil, menabrak samping secara langsung dan bergegas keluar dari mobil. Dan tepat saat ia bergegas keluar, 3 panah besar telah tiba. Angin jahat yang dibawa oleh panah membuat bulu kuduk Raja Macan Tutul berdiri. Apa ini? Jangan berani mengabaikan, ia mengangkat cakar tajamnya hampir seketika, cahaya kuning mekar di tubuhnya, dan itu sepenuhnya mengerahkan kekuatan darahnya sendiri. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba merasa tubuhnya tiba-tiba membeku, dan lebih terkejut lagi ketika menemukan bahwa di antara 3 panah-panah, ada 1 orang tambahan di tengah. Orang yang memakai topeng itu menembakkan telapak tangan yang tampaknya tidak menyerang ke arahnya. Di bawah tekanan telapak tangan ini, kekuatan garis keturunan yang dikumpulkan oleh Flash Leopard King, dan segala sesuatu di sekitarnya, tampaknya berhenti dalam sekejap, turun. Jeda ini sangat mematikan, dan ruang di sekitarnya terdistorsi lagi dalam sekejap, dan kelanjutannya selesai pada saat penindasan ruang sebelumnya baru saja dipatahkan. Ini adalah penindasan umum terhadap ruang dan waktu. Bahkan jika Flash Leopard King sudah berada di puncak urutan ke-9, dia akan ditekan pada saat ini. Dan momen ini seringkali adalah keabadian. Puff-puff, 3 panah besar tidak langsung menghancurkan tubuh kuat Raja Macan Tutul Kilat, tetapi juga menembus seluruh tubuhnya. Sosok mungil muncul dari belakangnya pada saat ini, dan sepasang cakar tajam telah meraih arteri karotisnya dari kedua sisi, merobeknya secara instan, dan untuk sementara, darah menyembur dengan liar. Kekuatan garis keturunan di Flash Leopard King langsung rusuh, 3 busur raksasa di tubuhnya langsung hancur, dan kekuatan garis keturunan yang kuat dari urutan ke-9 mekar seperti badai. Itu telah terluka parah, tetapi berbeda dari Raja Serigala Angin hari itu. Itu tidak diracuni, ia memiliki basis kultivasi puncak urutan ke-9 dan memiliki vitalitas yang sangat kuat. Bahkan jika mati, ia akan mati-matian meluncurkan pukulan akhir. Namun, pada saat ini, pria yang berdiri di depan panah dan telah tiba pada saat ini, mata di bawah topeng tiba-tiba berubah menjadi ungu, dan 2 tenda ungu yang mempesona langsung menembus ke dalam pupilnya, menyebabkannya jatuh ke dalam. Sekejap dalam keadaan syok spiritual, lautan roh melonjak hebat, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan darahnya. Darah menyembur seketika dari luka di dada akibat ledakan 3 busur raksasa, serta luka di arteri besar di kedua sisi. Hampir dalam sekejap, setidaknya lebih dari sepertiga darah di tubuhnya dikeluarkan dan tersebar. Dan pria di depannya menarik tangannya membentuk lingkaran, dan darah yang disemprotkan disedot di depannya di bawah daya tariknya dan dituangkan ke dalam botol besar. Pusat saraf leher King Flash Leopard juga telah dipotong tepat waktu oleh cakar tajam di punggungnya. Tidak diragukan lagi, Ashura dan Mei Gongzi yang melakukannya. Bunuh Raja Macan Tutul dan singkirkan botol darah Raja Macan Tutul. Ashura tidak berhenti sejenak, sosoknya berkedip, dan dia dengan cepat menginjak leher 4 macan tutul tingkat 8 lainnya. Dia juga tidak pergi untuk mengumpulkan darah macan tutul Flash lainnya. Dengan suara rendah, bersihkan medan perang. Mei Gongzi juga bertindak cepat, memulihkan panah-panah yang telah ditembakkan ke tubuh macan tutul satu persatu. Setelah memastikan bahwa tidak ada residu, bahkan pecahan panah raksasa diambil, dan kemudian dia dengan cepat melompat dan meninggalkan tempat kejadian. Dari peluncuran panah hingga akhir seluruh pertempuran, hanya butuh selusin napas sebelum dan sesudahnya. Bisa dikatakan one shot kill, dan langsung kabur. Semuanya semulus awan yang mengalir dan air yang mengalir. Feng Hao Doulo puncak urutan ke-9 baru saja berakhir di tangan mereka. Mei Gongzi mengikuti di belakang Ashura, menatapnya yang bergerak cepat di depannya, matanya yang indah penuh dengan kecemerlangan. Solen 5 Chapter 246 Keraguan Mei Gongzi. Seluruh proses serangan dilakukan sesuai dengan pengaturan Ashura. Meskipun dia memiliki banyak keraguan di hatinya saat ini, dia harus mengakui bahwa seluruh proses membegal Raja Macan Tutul Kilat barusan dapat digambarkan sebagai lancar dan menyegarkan. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memberi Flash Leopard King kesempatan untuk menyerang, bahkan serangan yang layak. Itu adalah Feng Hao Doulo puncak urutan ke-9, ini sungguh luar biasa. Faktanya, dia masih memiliki backhand, yaitu untuk menangani backhand ketika mereka tidak dapat menyelesaikan pembegalan, tetapi backhand tidak berguna sama sekali. Semuanya berakhir. Setelah berjalan di sekitar jalan dan dengan cepat meninggalkan medan perang, Ashura berhenti di sudut jalan. Aku pergi,
Kamu kembali dan cepat-cepat membersihkan pakaian agar tidak meninggalkan napas, lalu kembali ke akademi lebih awal. Dia berbisik kepada Mei Gongzi. Tunggu, Mei Gongzi meraih lengan bajunya, jangan pergi sekarang. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Apa? Ashura tertegun sejenak. Bagaimana kamu tahu itu akan bergegas keluar dari kereta dari sana? Mei Gongzi bertanya dengan curiga. 3 busur panah raksasa menembak ke satu arah, dan tidak ada pengaturan di sisi lain kereta. Fenomena ini sangat tidak normal. Apakah ini juga dapat diprediksi? Dan dia juga tidak mengerti bagaimana panah di depan diblokir melalui ruangnya sendiri. Ruang di area itu jelas terdistorsi, dan objek apapun akan terpengaruh setelah memasuki area itu. Juga, apakah kamu menggunakan kekuatan ruang untuk memblokirnya? Kalau tidak, mengapa dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar sama sekali? Dan terakhir kali, mengapa dia tiba-tiba memuntahkan darah tanpa bergerak? Ashura terkekeh, ternyata apa yang kamu inginkan baik-baik saja. Oke, aku akan pergi sekarang. Keselamatan dulu. Keyakinan pertama asasin adalah melarikan diri sesegera mungkin. Aku akan membicarakannya lain kali. Dia berdiri, tidak memberi Mei Gongzi kesempatan untuk terus bertanya, dan pergi dengan cepat. Mei Gongzi berdiri di tempat, sedikit mengernyit, dan dengan cepat melepaskan pakaian hitam dari tubuhnya, memperlihatkan pakaian di dalamnya, dan dia mengubah kepribadiannya dalam sekejap. Detik berikutnya, sesosok berjalan keluar dari bayang-bayang, dia seharusnya merasakanku. Dia pergi dengan tergesa-gesa untuk menghindariku. Orang ini sangat kuat. Mei Gongzi melihat ke sampingnya, dengan kerudung di wajahnya, seluruh tubuhnya tampak tersembunyi dalam ketiadaan, dan berkata, apakah dia dewa? Sulit untuk mengatakan, dan aku tidak tahu. Tapi dia bersedia membantumu dan tujuannya sama dengan kita. Aku bertanya kepada Zhang Haoxuan, dan Zhang Haoxuan mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya memahami asal Ashura. Yang pasti adalah bukan musuh. Mei Gongzi sedikit mengernyit, bisakah aku benar-benar mempercayainya? Dalam proses membegal Raja Macan Tutul Kilat, dia menggunakan kekuatan ruang dan waktu pada saat yang bersamaan. Hanya ini satu-satunya hal yang pernah kulihat dalam hidupku. Bahkan di antara kaisar monster besar dari klan monster, tidak seseorang dapat memiliki keduanya. Dua kemampuan ini, belum lagi senjata tersembunyi yang kuat. Yang paling menakutkan adalah aku curiga dia mengendalikan keberuntungan. Inilah sebabnya mengapa blokade ruangmu gagal menghentikan panah itu. Kombinasi keberuntungan, waktu, luar angkasa, ketiga kemampuan itu semuanya menjadi satu, ini terlalu menakutkan. Keberuntungan, transformasi rubah surgawi. Ini tidak mungkin. Mungkinkah dia orang dari Akademi Redemption Organization? Pupil Mei Gongzi sedikit membesar. Tidak, anak dari Akademi Redemption Organization itu kultivasinya jauh di belakang, dan sosoknya tidak benar. Baiklah, mari kita kembali dulu. Segera akan ada kegemparan lain di kota. Apakah itu akan mempengaruhinya? Mei Gongzi berbisik. Itu bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Dalam arti tertentu, itu terkait dengannya. Sosok itu berkedip, dan keduanya dengan cepat menjauh. Ashura mengebor ke pegunungan Keri lagi, dan setiap kali dia memasuki pegunungan Keri, itu akan memberinya rasa aman. Keberuntungan yang melekat pada tubuhnya selalu ada, dan dia tidak berhenti sampai tidak ada rasa krisis, dan dia dengan cepat melepas pakaiannya. Setelah serangkaian retakan tulang, sosoknya menjadi sedikit lebih kecil, dia melepas topengnya dan mendapatkan kembali penampilan aslinya. Dia menghela nafas panjang, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah basis kultivasi menembus ke peringkat ke-7, itu benar-benar menjadi berbeda. Jika dia tidak memiliki basis kultivasi tingkat ke-7 hari ini, tidak realistis untuk membegal Raja Macan Tutul Kilat saja. Bagaimanapun, itu adalah pembangkit tenaga puncak urutan ke-9. Permainan pembegalan di satu-satunya cara. Busur besar dan panah super panjang dibuat dalam semalam. Tidak semua busur dibuat dari ugin, hanya anak panah. Bagian belakangnya semua kayu, jadi akan hancur berkeping-keping. Tapi itu tidak masalah. Keberuntungan yang diberkati oleh rubah surgawi tingkat ke-5 mengubah kekuatan panah suci Zugenya dengan tajam, dan bahkan Feng Hao Doulo tingkat 8 pun tak terhindarkan terkena pukulan keras. Dia mengubah Divine Suge Crossbow dan memperkuat kekuatan serangan Divine Suge Crossbow dengan mengorbankan ukurannya. Sebanyak 3 busur Suge Dewa ditembakkan pada saat yang sama, dan yang terpasang bukan lagi satu lingkaran, tetapi lingkaran ganda. Pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan transformasi Tianhu dan transformasi Jinpeng.
Jinpeng berubah dengan cepat dan tajam, dan Tianhu mengubah peruntungannya. Bahkan blokade luar angkasa pun tidak dapat menghentikannya. Adapun mengapa tiga busur raksasa memilih arah itu adalah pilihan langsung Tang San. Setelah memberkati keberuntungan transformasi Tianhu, keberuntungan akan memandu Raja Macan Tutul Kilat untuk bergegas keluar dari tempat itu. Yang akan menjadi perilaku bawah sadarnya. Di atas tiga busur raksasa, Tang San dengan susah payah memberkati banyak kekuatan. Jinpeng berubah, Tianhu berubah, dan waktu berubah. Stagnasi waktu berubah oleh waktu, ditambah dengan stagnasi waktu yang dia gunakan teleportasi ruang untuk muncul di atas panah-panah dan melemparkannya lagi. Di bawah stagnasi ganda, bahkan pembangkit tenaga puncak urutan ke-9 akan stagnan sejenak dan tidak bisa lebih lama melarikan diri. Terlebih lagi, dia juga memberlakukan blokade luar angkasa, mengambil alih blokade Mei Gongzi. Dengan begitu banyak kendali, dan akhirnya dengan dampak spiritual dari mata setan ungu, Raja Macan Tutul Kilat berada di bawah kendalinya. Dia jelas memiliki garis keturunan yang kuat, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mengerahkannya sama sekali. Flash Leopard sendiri tidak pandai bertahan, jadi bagaimana mereka bisa bertahan? Serangan ini dapat digambarkan sebagai sempurna, dan pembegalan itu selesai dalam waktu singkat. Itu juga pertama kalinya Tang San menggunakan kemampuannya terus-menerus setelah mencapai basis kultivasi urutan ke-7. Justru karena alam urutan ke-7 dia dapat melepaskan beberapa transformasi Dewa Iblis pada saat yang sama, sehingga panah Dewa Zugei-nya dapat secara bersamaan memberkati berbagai kemampuan transformasi Dewa Iblis. Justru karena dukungan inti jiwa dan inti spiritual setelah peringkat ke-7, ia memiliki keterampilan yang cukup untuk terus memotivasi semua ini, agar tidak lepas dari jangkauan. Jelas sesuatu yang bisa dibanggakan untuk membegal dua setengah musuh. Meskipun dia dan Mei Gongzi bukan urutan ke-7 biasa, tetapi urutan ke-7 adalah urutan ke-7. Tingkat ke-7 membegal puncak tingkat ke-9. Bahkan jika seseorang menunjukkan bahwa Mei Gongzi melakukannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Terlebih lagi, 4 iblis macan tutul kilat tingkat 8 terbegal pada saat yang sama, tidak termasuk gerobak. Kecuali bekas luka yang ditinggalkan oleh panah, yang dapat dianggap sebagai cacat kecil, sehingga monster dapat mengenali bahwa ini adalah sekelompok orang yang memburu dan membegal beruang King Kong, aspek lain dapat dikatakan sempurna. Panah raksasa itu, Tang San dengan cepat menyingkirkannya setelah membongkarnya, itu akan tetap berguna di masa depan. Benda ini, selama itu bukan pertahanan yang menakutkan dari klan gajah, hampir tidak mungkin bagi tubuh di bawah level dewa untuk memblokir serangannya. Tang San benar-benar merasa bahwa masih ada orang yang menonton dalam kegelapan, tetapi dia tidak merasa terancam. Dilihat dari matanya yang konsonan, dia tidak panik, dan samar-samar mengerti bahwa itu harus menjadi backhand yang diatur oleh Mei Gongzi. Ini bukan pertama kalinya aku merasakannya. Jadi setelah menyelesaikan pembegalan, dia pergi dengan cepat, tidak ingin terjerat oleh pihak lain. Solen 5 Chapter 247 Kerusuhan. Jika bukan karena Mei Gongzi, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Namun, dia juga percaya bahwa setelah melewati waktu ini, kepercayaan Mei Gongzi kepadanya akan meningkat sedikit. Dan tidak lama setelah mereka menyelesaikan pembegalan, ketika boneka King Flash Leopard dan rombongannya ditemukan, seluruh kota Keri tiba-tiba gempar. Raja Iblis Merak menerima berita itu segera. Pertama kali menerima berita itu, sangat terkejut. Mate lagi. Dia adalah putra tertua dari Wind Wolf King dan King Kong Bear King sebelumnya, tapi kali ini giliran Flash Leopard King. Hal yang paling tidak berdaya adalah bahwa pembegalan ini baru saja selesai pertemuannya. Tidak mungkin untuk tidak dicurigai. Flash Leopard King baru saja menolak dukungan untuk itu, dan mati ketika dia keluar. Apa yang membuat ras lain berpikir? Laporkan, Tuan Kota. 2 Raja Rusa ada di sini. Biarkan mereka masuk, Wang King berkata dengan suara yang dalam, menggosok alisnya. Raja Iblis Rusa Badak dan Raja Iblis Rusa Emas berjalan hampir bersamaan. Begitu Raja Iblis Rusa Emas memasuki pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Kota, Raja Macan Tutul Kilat sudah mati. Bukankah ini terlalu mendesak? Meskipun Raja Iblis Rusa Badak tidak berbicara, alisnya berkerut. Raja Iblis Rusa Emas melanjutkan, sekarang kota adalah waktu ketika hati orang-orang melayang. Tuan Kota, kita tidak boleh terburu-buru, itu akan menyebabkan kekacauan. Terlebih lagi, 2 hal sebelumnya akan dibawa kepadamu. Jika aku mengatakan aku tidak melakukannya, apakah kamu percaya? Raja Iblis Merak berkata dengan tenang.
Raja Iblis Rusa Emas tertegun sejenak, bukan kamu. Lalu siapa yang memiliki kekuatan untuk membegal Flash Leopard secara diam-diam? Itu tidak jauh dari tingkat dewa, dan selalu diharapkan akan menerobos tingkat dewa. Mampu memimpin kelompok ke tingkat yang lebih tinggi, itu sebabnya aku berhati-hati dalam segala hal. Meskipun itu bukan hal yang baik, kekuatannya memang lebih kuat dari Raja Serigala Angin. Terus terang, bahkan jika Linky dan aku ingin membegalnya, itu bukan hal yang baik. Sangat mudah. Kami telah melihat situasi di tempat kejadian, Linky, katakan padaku. Setan rusa badak mengangguk dan berkata, perawatan di lokasi sangat bersih, dan tidak ada banyak residu fluktuasi unsur yang tersisa di udara. Tidak mudah untuk menangani semua fluktuasi unsur dengan begitu bersih. Juga, dari situasinya, dari Flash Leopard lihat, tidak ada jejak pertarungannya, tapi lukanya sangat tragis. Ada luka tembus besar di dada. Sepertinya terluka oleh senjata berat. Lehernya bahkan dibuka oleh cakar, dan arteri dan saraf pusat di kedua sisi benar-benar terputus. Darah di tubuhnya juga terkuras. Dilihat dari situasi di tempat kejadian, itu seharusnya terbegal dalam waktu singkat, dan pada dasarnya berakhir dalam satu pertemuan. Bahkan jika itu adalah Raja Iblis tingkat dewa yang ingin membegalnya begitu cepat, itu sangat sulit. Bagaimanapun, meskipun Flash Leopard tidak terlalu kuat, kemampuannya untuk menghindar dan melarikan diri adalah yang terbaik. Sangat tidak terlihat, satu pukulan akan membegal. Kekuatan Raja Iblis besar adalah yang paling mungkin. Raja Iblis Merak berkata, aku sudah di sini sejak kamu pergi, dan kamu tahu yang terbaik. Kamu hanya pergi sebentar. Dilihat dari waktu, apakah kamu pikir aku akan punya waktu? Iblis Rusa Emas tersenyum pahit dan berkata, kami percaya bahwa kamu baik-baik saja, tetapi kamu bukan satu-satunya Raja Iblis besar di klan Merak. Sekarang desas-desus sudah gila di luar. Seluruh kota sedikit kacau. Macan tutul yang berkedip klan sedang mengumpulkan boneka, macan tutul lebih banyak berkumpul di sana. Jika tidak ditangani tepat waktu, aku khawatir akan ada masalah. Beruang King Kong, singa yang menyala, dan rubah merah juga telah berlalu. Mereka adalah agak sedih sekarang. Masalah ini tidak bisa ditangani. Yah. Raja Iblis Merak hebat berkata dengan acuh tak acuh, pergilah, ikuti aku untuk melihat. Mengatakan itu, ia berdiri dan melangkah keluar. Raja Iblis Rusa Badak dan Raja Iblis Rusa Emas buru-buru mengikuti. Setelah meninggalkan aula, tiga Raja Iblis naik ke udara dan langsung menuju ke tempat kecelakaan itu terjadi. Segera, melihat ke bawah dari udara, mereka dapat melihat bahwa beberapa jalan di suatu daerah sudah dipenuhi dengan klan iblis, dengan iblis macan tutul Flash memiliki jumlah terbesar, dan semua jenis teriakan berisik satu demi satu. Lingkaran luar lebih untuk menonton kesenangan, lingkaran dalam didominasi oleh setan macan tutul yang berkedip, dan tubuh kekar Raja Singa yang menyala dan Raja Beruang King Kong terlihat jelas. Raja Iblis Merak turun dari langit dan mendarat di dinding di samping jalan. Sebuah paksaan besar meledak darinya, dan suara-suara di sekitarnya yang ditekan tiba-tiba berhenti, dan banyak mata terfokus padanya. Tuan kota ada di sini, ayo menyingkir. Raja Iblis Rusa Badak berteriak dengan suara yang dalam. Pembangkit tenaga klan Flash Leopard memandang Raja Iblis Merak besar, dan sebagian besar wajah mereka menunjukkan kebencian. Jelas, mereka sudah tahu bahwa Raja Macan Tutul Kilat menolak undangan penguasa kota selama pertemuan. Macan Tutul Kilat ini tidak berniat melepaskannya. Raja Iblis Merak turun dari langit, dan dia belum pernah melihat bagaimana dia bergerak, dan area yang luas di sekitarnya telah didorong oleh tekanan yang luar biasa dan terjepit keluar. Tidak hanya macan tutul yang berkedip, tetapi bahkan Raja Singa yang menyala dan Raja Beruang King Kong didorong keluar, dan wajah mereka sangat berubah. Jalan yang panjang dan sempit itu panjangnya sekitar 50 meter, selain boneka-boneka di tanah, hanya ada Raja Iblis Merak besar dan Raja Iblis Linky Rusa dan Raja Iblis Rusa Emas yang mengikutinya. Tuan kota, kamu, seorang pria kuat dari klan Flash Leopard berteriak dengan tajam. Tetapi pada saat berikutnya, itu sudah ditekan ke tanah. Mereka yang mengambil hal-hal di luar konteks sebelum menjadi jelas, begal. Raja Iblis Merak berkata dengan acuh tak acuh, dan matanya juga tertuju pada Raja Beruang King Kong dan Raja Singa Iblis Api. Tubuh kedua Raja Iblis terguncang, dan dengan kebanggaan Raja Singa yang menyala-nyala, mereka berdua menundukkan kepala tanpa sadar. Faktanya, ketika mereka melihat tubuh Flash Leopard King untuk pertama kalinya, reaksi pertama adalah kaget, dan reaksi selanjutnya adalah kaget dan marah. Pada saat ini,
Ketika Raja Iblis Merak Besar tiba dan membuat penonton kewalahan, mereka merasa sedikit lebih gemetar di hati mereka. Kematian Flash Leopard King terlalu tragis, dan sudah berapa lama? Kami baru saja berbicara dan bertemu bersama. Dalam sekejap, itu adalah Yin dan Yang. Flash Leopard King, yang tidak memiliki kesadaran, bahkan tidak dapat meninggalkan sedikit kesadaran, dan orang mati tidak dapat mati lagi. Raja Iblis Merak Besar berjongkok dan memeriksa tubuh Raja Macan Tutul Kilat. Dia memeriksanya dengan sangat hati-hati, terutama pada beberapa luka, dan bahkan memeriksa kepala Raja Macan Tutul Kilat. Setelah beberapa saat, dia berdiri lagi dan berkata kepada Raja Beruang King Kong, Raja Singa Api, dan pemimpin sementara klan Macan Tutul Kilat, kemarilah. Raja Iblis Rubah Merah telah menyusut di kejauhan sebelumnya, tetapi sekarang dia datang dan berbisik, semuanya, jangan impulsif, mari kita lihat apa yang harus dikatakan pemilik kota terlebih dahulu. Raja Iblis datang ke Raja Iblis Merak Besar, dan Raja Iblis Merak Besar berkata dengan acuh tak acuh, aku baru saja memeriksa tubuh mereka. Mereka semua luka yang ditinggalkan oleh senjata ampuh. Poin ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Raja Beruang. Digerebek persis sama. Itu harus dilakukan oleh kelompok musuh yang sama. Dan musuh yang menembak kali ini harus lebih kuat. Meskipun jejaknya telah dihancurkan dengan sangat bersih, aku masih bisa merasakan beberapa petunjuk yang tertinggal di udara. Ada fluktuasi spasial, artinya, ada kemampuan sisa dengan atribut spasial. Begitu pernyataan ini keluar, ada kegemparan di sekitar. Tidak ada keraguan bahwa yang terbaik dalam kekuatan luar angkasa adalah klan monster merak. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Diam. Raja Iblis Merak Besar mendengus dingin, dan segera memaksa penonton lagi. Tekanan darah yang kuat membuat beberapa Raja Iblis di sekitarnya merasakan getaran yang kuat. Mereka semua tahu bahwa Raja Iblis Merak itu kuat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuatnya itu. Raja Iblis Merak berkata dengan acuh tak acuh, ada fluktuasi spasial, tetapi ada juga fluktuasi energi dari atribut lain. Jika aku tidak salah, ada perubahan keberuntungan dan distorsi waktu. Residunya sangat sedikit, tetapi aku dapat memastikan bahwa itu tidak bisa dihindari. Akan ada. Selain itu, setelah mengatakan itu berhenti sejenak, dan matanya menyapu wajah Raja Iblis yang hadir, ada juga kekuatan spiritual kuat yang menyerangnya. Lautan roh mengalami kejutan yang kuat sebelum mati. Soul Land 5 Chapter 248 Sumpah Darah Merak. Tatapan bawah sadar Raja Iblis beralih ke setan rusa Lingki. Di antara Raja Iblis, yang terbaik dalam kultivasi spiritual adalah Raja Setan Rusa Lingki. Jangan lihat aku, bagaimana bisa? Aku sudah bersama Rusa Emas sepanjang waktu. Raja Iblis Rusa memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Raja Iblis Merak hebat berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu apa yang kamu curigai sebelumnya. Namun, apakah kamu berpikir bahwa aku atau para tetua klan kami akan bergabung dengan Ying Jie untuk berurusan dengan Raja Macan Tutul Kilat? Atau, di kotaku, masih ada waktu untuk menjadi ahli dalam hal itu? Feng Hao Douluo dengan atribut bekerja sama, dan Feng Hao Douluo yang pandai dalam atribut keberuntungan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Omong-omong, ia perlahan mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bersaksi dengan darah burung merak, setiap kata yang baru saja aku katakan tidak salah, jika ada kebohongan, darah akan menghukumnya. Sedikit cahaya merah mengembun di ujung jarinya, dan langsung menembus ke tengah alisnya dan menghilang tanpa jejak. Sumpah darah. Ini adalah sumpah klan monster yang paling kuat. Setelah dipenuhi, itu benar-benar akan dilawan oleh garis keturunan. Kematian yang hampir pasti. Kekuatan garis keturunan akan terlepas dengan sendirinya. Melihat bahwa Raja Iblis Merak Besar membuat sumpah darah, ekspresi Raja Iblis yang hadir berubah ke tingkat yang berbeda-beda. King Kong Bear tidak bisa tidak berkata, siapa itu? Siapa yang membegal putraku dan Flash Leopard? Raja Iblis Merak dengan samar berkata, maka itu tergantung pada siapa yang memusuhimu, atau memusuhi seluruh kota Keri. Pada saat yang sama, kamu juga dapat memiliki kekuatan kemampuan tingkat tinggi seperti waktu, ruang, keberuntungan, dan semangat. Kamu selalu aku tidak berpikir aku akan memiliki kemampuan seperti itu. Atau dengan kata lain, di benua peri, ras mana yang dapat memiliki kemampuan seperti itu? Pengadilan leluhur. Raja Beruang King Kong berseru hampir seketika. Suaranya sangat keras sehingga Feng Hao Douluo di sekitarnya bisa mendengarnya dengan jelas. Baik itu ruang, waktu, atau keberuntungan, ketiga kemampuan ini mewakili ras yang sangat kuat. Klan Iblis Merak tidak diragukan lagi yang terbaik dalam kemampuan luar angkasa, tetapi itu bukan satu-satunya.
Seperti keluarga Flash Leopard, mereka juga memiliki tingkat kemampuan mobilisasi ruang angkasa tertentu. Ada juga klan kuat lainnya dengan kemampuan atribut spasial tertentu. Hanya dapat dikatakan bahwa ras monster merak adalah yang terkuat dalam hal ini. Namun, kontrol waktu dan kontrol keberuntungan adalah unik di antara seluruh klan monster. Ini adalah sesuatu yang semua klan monster tahu dengan jelas. Kedua ras ini memiliki status transenden, dan keduanya hidup di istana leluhur. Meskipun kata-kata Raja Iblis Merak Besar tidak dinyatakan secara eksplisit, dugaan itu berubah dalam sekejap. The Great Peacock Demon King menoleh ke pemimpin sementara klan Flash Leopard, "Ayo kumpulkan boneka untuk Flash Leopard King dan klanmu. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini agar tidak sia-sia. Namun, aku ingin untuk mengingatkanmu, aku juga mengingatkan semua kelompok etnis di kota Kerry. Apa tujuan pembegalan terus-menerus? Aku harap kamu sudah mengetahuinya." Setelah mengatakan ini, cahaya biru perak menyala, dan menghilang tanpa jejak. Wajah Raja Iblis semuanya tampak suram, dan napas Raja Beruang King Kong menjadi jelas lebih berat. Raja Singa Iblis Api berkedip dengan ganas di matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah kita harus memikirkannya bersama? Apa yang dilakukan istana leluhur? Efek dari sumpah darah sangat besar. Raja Iblis Merak Besar menggunakan sumpah darah untuk mengatakan bahwa kehadiran waktu dan keberuntungan akan berubah, dan itu tidak akan pernah salah. Time Crocodile dan Tianhu, dua suku ini sebenarnya terlibat dalam pembegalan berantai ini. Ditambah dengan Raja Iblis Ching Feng yang akan datang, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki serangkaian asosiasi? Bagaimanapun, masing-masing dari mereka jelas tahu tujuan Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Bukan tidak mungkin untuk menjebak Raja Iblis Merak Besar dan membuatnya terlepas dari moralitas. Raja Iblis Rubah Merah menundukkan kepalanya dan berkata, "Semua orang benar-benar dalam bahaya sekarang. Gadis kecil itu akan kembali duluan." Sai. Dengan desahan, tubuhnya menghilang menjadi gelembung dan diam-diam menghilang di tempatnya. "Ini memaksa kita." Mata Raja Iblis Rusa Emas berkedip, dan dia menoleh untuk melihat Raja Iblis Rusa Badak Roh. "Kami tidak punya jalan keluar." Raja Iblis Rusa Badak berkata dengan suara yang dalam. Akademi Redemption Organization, yang jauh dari pusat kota, tidak terpengaruh oleh kerusuhan di kota, dan semuanya tampak sangat damai. Akademi Kerry, yang terletak di bawah kota Akademi, seperti benteng yang terlindung dari angin dan hujan, memblokir semua kegelisahan. Tang San pertama-tama mengemas semua senjata yang dia gunakan untuk penggerebekan di pegunungan Kerry sebelum kembali ke Akademi Redemption Organization. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia kembali ke Akademi Keselamatan, dia selalu merasa tidak nyaman. Perasaan semacam ini tidak nyaman, dan itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Dari firasat dalam kegelapan. Adapun firasat ini, dia sangat waspada. Dia memiliki mata konsonan, dan memiliki lebih banyak dukungan spiritual. Firasat krisis harus lebih kuat dari versi asli Dubai. Dengan hati-hati mengingat setiap detail dari proses pembegalan sebelumnya, tidak ada yang salah. Semua jejak sebagian besar telah dihilangkan. Tidak masalah jika ada beberapa fluktuasi nafas yang tersisa, bagaimanapun, itu adalah berbagai kemampuan, dan itu hanya akan dianggap sebagai pembegalan oleh sebuah tim. Dan tidak ada tanda-tanda identitas si pembegal yang mengarah padanya dan Mi Gongzi. Karena tidak ada masalah dengan proses pembegalan, lalu dari mana sumber firasat krisis itu? Dari halaman kecil, kamu dapat melihat arah Akademi Kerry. Semua yang ada di Akademi Kerry seperti biasa, dan tidak ada perubahan. Lingki Tianyan mengembun dan melihat ke arah kota Kerry di kejauhan. Tak terlihat, kabut tampak menyebar di kota Kerry. Setelah melihat kabut ini, rasa krisis spiritual Tang San jelas meningkat sedikit. Krisis datang dari dalam kota Kerry. Sebuah firasat mengatakan kepadanya untuk tidak memasuki kota Kerry lagi, jika dia melakukannya, akan ada bahaya. Apa artinya? Apakah ada bahaya di kota Kerry? Biasanya, tidak peduli bahaya apa yang ada di kota Kerry, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, seluruh Akademi Redemption Organization berada di tepi pegunungan Kerry, dan biasanya tidak ada teman sekelas yang akan pergi ke kota Kerry. Namun, Mei Gongzi sekarang berada di Kastil Kerry. Bahaya tampaknya baru mulai muncul. Aku tidak tahu apakah itu akan terus ditingkatkan di masa depan. Selama Tuan Muda Mei terlibat, Tang San tidak bisa menjaga ketenangan spiritualnya sepenuhnya. Dia tidak bertindak gegabah, tetapi terus menatap ke arah kota Kerry dengan mata surgawi konsonannya, terutama ke arah di mana bahaya datang. Kerry Plaza,
toko teh susu Mei Gongzi. Sukin membuat teh susu dengan senyum di wajahnya, dan memberikan cangkir teh susu kepada pelanggan. Hari ini, jumlah pelanggan yang datang untuk membeli teh susu telah meningkat secara signifikan, dan bahkan ada lebih banyak monster di Keri Plaza. Samar-samar kami bisa mendengar tentang pembegalan Raja Macan Tutul, yang membuat situasi di kota sedikit bergejolak. Di toko teh susu, selain dia, Xiaoling juga ada di sana, membantunya membuat teh susu dan mengumpulkan uang. Sukin selalu memiliki senyum tenang di wajahnya, bahkan jika itu hanya kain biasa, dia masih tidak bisa menyembunyikan pesona dewasanya, dan tahun-tahun tampaknya tidak meninggalkan terlalu banyak jejak padanya. Bahkan ketika dia bersama Mei Gongzi, dia lebih terlihat seperti saudara perempuan daripada ibu dan anak. Para tamu berbaris satu persatu untuk membeli teh susu, dan cangkir teh susu panas diantarkan kepada mereka. Ketika Sukin menghadapi setiap tamu, dia akan mengirim senyumnya sendiri saat menyajikan teh susu, memberi orang perasaan seperti angin musim semi. Pelanggan berikutnya datang ke depan toko teh susu, sambil membuat teh susu, Sukin bertanya tanpa sadar, berapa cangkir yang kamu inginkan? Aku menginginkan semuanya. Suara rendah yang sedikit feminim tapi sepertinya penuh emosi terdengar. Tubuh Sukin sedikit gemetar, dan gerakan tangannya tanpa sadar berhenti. Bahkan teh susu di cangkir terciprat. Dia tidak segera mengangkat kepalanya, tetapi seluruh tubuhnya tampak kaku. Selama itu milikmu, aku menginginkannya. Suara feminin yang rendah terdengar lagi. Sukin menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangkat kepalanya seolah-olah dia telah mengumpulkan keberaniannya.